Shalom, selamat datang di ibadah JKI House Online. Di tengah kesibukan kita atau setelah kesibukan kita, ayo kita punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan kita, bersekutu dengan Dia, Allah yang menciptakan hidup kita. Mari kita berdoa untuk ibadah ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau ingat-ingat akan kebaikanmu, kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Kami mau hati kami berpaut kepadamu ya Tuhan. Kau berkati jam-jam ini, waktu-waktu ini, jemaatmu, umatmu Tuhan, dimanapun berada, ruangan di mana kami berada masing-masing, Kau penuhi dengan hadiratmu Tuhan, Kau penuhi dengan malaikat-malaikatmu, perlindunganmu ada atas kami ya Tuhan, dan kami penuh sukacita datang kepada Tuhan, dan kami mau persembahkan pujian di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita puji Tuhan dengan lagu ini, Tutur Kata.
hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa untuk siapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, bukakan kebenaran-Mu kepada kami, kebenaran-Mu biar kami ketahui. Dan biar kebenaran-Mu itu memerdekakan kami Tuhan, mengajari kami Tuhan, menuntun kami di dalam kebenaran-Mu, memperbaiki kesalahan kami, menegur kami Tuhan. Dan Engkau bukakan ke mata rohani kami untuk melihat hal-hal yang benar, yang baik yang datang daripada Tuhan. Biar pengertian-pengertian baru diberikan kepada kami, hikmat yang datang daripada atas kami terima, kebijaksanaan dari Tuhan kami miliki Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan seluruh waktu yang ada ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biar kami diubahkan dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang saya percaya kalau kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan semakin bisa menikmati kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Oke, sama-sama kita mau belajar hari ini, yaitu tentang pemimpin yang menjadi teladan. Pemimpin yang menjadi teladan. Itu adalah pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Oke, mari sama-sama kita mau lihat dulu sebuah kebenaran firman Tuhan, ya, yang saya mau ambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 3. 1 Petrus 5 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi begini, kita diizinkan Tuhan misalnya untuk memimpin sebuah departemen, memimpin sekelompok orang di dalam kelompok sel, atau mungkin di dalam departemen-departemen yang lain gitu. Nah, kita nih dipercayakan Tuhan, ya kan? Tapi Alkitab berkata bahwa gini, hendaklah kamu jangan seperti mau memerintah gitu atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tapi hendaklah kita ini yang sudah dipercayakan Tuhan ini menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, poin pertama untuk kita menjadi pemimpin yang menjadi teladan adalah, yang pertama adalah gini, bukan memerintah. Ingat, kalau ada bawahan, kalau ada orang-orang yang dipercayakan untuk kita di bawah kepemimpinan kita, ingat selalu di dalam hati kita bahwa ini bukan untuk diperintah, ini bukan untuk melayani kita, ini bukan untuk melayani kebutuhan kita, bukan. Sekali lagi, ini bukan untuk diperintah. Nah, Tuhan minta kita di dalam firman-Nya 1 Petrus 5 ayat 3 tadi itu, hendaklah kita menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bagi orang-orang yang dipercayakan kepada kita, hendaklah kita jadi contoh, hendaklah kita jadi teladan, hendaklah kita jadi patron, jadi role model gitu. Artinya apa? Mereka bisa melihat hidup kita. Mereka bisa lihat apa sih keputusan yang dia ambil. Mereka bisa lihat apa sih keputusan yang kita bisa berikan. Mereka bisa lihat bagaimana cara si pemimpin ini untuk menyelesaikan masalah. Mereka bisa lihat bagaimana si pemimpin ini bertutur kata di dalam tingkah lakunya, di dalam perbuatannya, di dalam kesucian hidupnya. Orang-orang ini bisa melihat. Karena tugas mereka adalah bukan untuk diperintah oleh kita, tapi tugas mereka adalah sebenarnya untuk mengikuti jejak-jejak yang sudah kita taruh. Makanya itu sebagai seorang pemimpin, sekali lagi mesti ketemu nih connectionnya. Kita bukan untuk memerintah mereka. Kita ada di tengah-tengah mereka untuk
menjadi teladan, yang artinya kita harus mengerjakan terlebih dahulu sehingga ada jejak yang mereka bisa ikuti. Karena bagian mereka adalah mengikuti. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah bukan memerintah. Saya kategorikan jadi dua ya. Ada yang pertama adalah tipe organizer. Yang kedua adalah teladan. Nah, organizer itu dia akan mengatur. Kebutuhannya adalah mengatur. Apa yang nggak beres diatur. Apa yang nggak beres itu dibereskan. Gitu. Entah siapa yang mesti membereskan, pokoknya itu mesti beres gitu. Nah, orang-orang yang yang organizer people itu dia akan mengatur sedemikian rupa supaya tugasnya itu selesai. Ya. Jarang sekali seorang organizer itu dia melihat dari sisi dari sisi people-nya yang mesti mengerjakan. Saya ambil contoh begini aja yang gampang. Seorang organizer dia akan lebih kepada lebih kepada tugas yang ditaruh di dalam tanggung jawabnya dia. Selama tugas itu beres, dia akan oke, gitu. Nah, dia punya teman-teman, dia punya orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang akan bertugas untuk menyelesaikan tanggung jawab ini dan tugas ini. Nah, tipe organizer ini dia akan atur sedemikian rupa, namanya juga organizer. Organize, ngatur gitu ya kan. Organize bagaimana tugas ini bisa selesai. Dan sometimes tipe organizer ini berkata bahwa kalau semua sudah diatur dan pekerjaannya sudah beres, bagian aku kalau sudah ngatur, ya sudah, itu bagian aku ngatur. Bagian yang lain adalah diatur untuk bisa nyelesain tugas itu. Nah, tapi Tuhan nggak minta kita jadi organizer. Karena kalau organizer itu lebih berbicara kepada tugas yang selesai gitu. Tapi kalau kita Tuhan minta kita untuk jadi teladan, jadi pemimpin yang bukan memerintah. Artinya jadi pemimpin yang memberikan teladan. Kalau ada sebuah tanggung jawab, ya, kalau ada sebuah tanggung jawab, Tuhan lebih peduli kepada diri kita sebagai orang yang dipercayakan untuk memimpin orang-orang. Tuhan lebih memilih kita sebagai pemimpinnya untuk mengerjakan sehingga ada patron, ada jejak yang bisa mereka lihat. Sekali lagi tujuannya adalah supaya mereka bisa mengikuti. Kalau nggak ada jejak, bagaimana mereka bisa mengikuti? Benar nggak? Jadi supaya mereka bisa mengikuti. Bagaimana caranya mereka mengikuti? Dengan mencontoh apa yang kita kerjakan. Artinya gini, kalau ada sebuah hal yang mesti mengerjakan dahulu adalah pemimpinnya. Dan itu dikerjakan berulang-ulang sampai yang dipimpin itu akan melihat, oh begini caranya untuk bertutur kata. Oh begini caranya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oh begini caranya. Sehingga mereka punya jejak yang bisa diikuti. Jadi yang pertama sangat-sangat jelas Tuhan meminta kita bukan untuk memerintah. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, buang itu semua perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah itu, rule untuk memerintah ini, rule. Kita diminta Tuhan bukan untuk jadi organizer. Sekali lagi, kita diminta Tuhan untuk menjadi teladan. Teladan berbicara soal apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Ya, sehingga mereka bisa melihat, oh ini toh caranya, oh begini toh caranya. Nah, beda ya, jelas sekali ya perbedaan antara organizer dan pemimpin yang menjadi teladan. Karena pemimpin yang menjadi teladan harus dia yang mengerjakan tuh. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu kurang hebat apa sih di dalam mengatur, benar gak? Tuhan Yesus tuh mengatur luar biasa. Bayangkan semua bumi beserta isinya, planet-planet semua diatur kok. Ya gak? Tapi kenapa dia harus turun ke dunia dan
memberikan teladan bagi kita. Selama 33,5 tahun dia perform, menunjukkan lewat hidupnya, lewat perkataannya, lewat tingkah lakunya, lewat perbuatannya, lewat kasihnya, lewat kesucian hidupnya. Dia tunjukkan, begini loh caranya hidup. Ya. Jadi bukan perintah yang dikeluarkan, tapi Tuhan berkata bahwa ikutilah teladanku. Oke. Yang pertama adalah bukan memerintah, artinya bukan ngatur tok gitu ya, tetapi memberikan teladan. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah, tadi sudah mulai disinggung-singgung sedikit. Yang kedua adalah ada jejak yang jelas. Oke, ada jejak yang jelas. Nah, sekali lagi, tadi yang dipimpin itu tugas utamanya adalah mengikuti jejak-jejak itu, jejak-jejak yang sudah ditinggalkan oleh pemimpinnya. Ya, jadi ada jejak yang dimana mereka bisa mengikutinya supaya mereka bisa satu hari nanti bisa memimpin dengan menjadi teladan. Dan bukan ngatur sekali lagi. Ya, bukan perintah, bukan memerintah, bukan. Ya, jadi ada jejak yang ditinggalkan. Berarti tugas dari seorang pemimpin yang mau menjadi teladan adalah bagaimana hari-harinya dia itu memikirkan bagaimana ada jejak-jejak yang bisa ditaruh supaya yang dipimpinnya bisa mengikuti. Nah, jadi dia akan sibuk dengan dirinya bagaimana caranya ya supaya yang lain ini bisa dengan mudah mengikuti. Ada jalan yang mereka bisa ikuti sehingga mereka bisa cepat, efisien, bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan mau, kehendak yang Tuhan mau. Nah, disitulah peran seorang pemimpin di dalam menjadi teladan. Sekali lagi, pemimpin yang menjadi teladan harus menjadi contoh, menjadi role model, menjadi patron, menjadi apa ya? Menjadi sarana supaya yang dipimpinnya itu bisa mengenal Kristus, supaya bisa lebih mengenal Kristus. Artinya ada pattern-pattern, ada jejak-jejak yang mesti sang pemimpin itu tinggalkan. Makanya dia nggak bisa sibuk merintah sana, merintah sini, merintah sana, merintah sini. Dia harus sibuk gini, apa yang aku buat ya? Aku harus buat sesuatu nih, supaya ada jejak yang ditinggalkan bagi mereka yang mau mengikuti. Aku harus meninggalkan sesuatu nih. Meninggalkan apa? Meninggalkan jejak. Artinya apa? Mereka harus lihat jejak-jejak ini supaya mereka bisa sampai kepada tujuan daripada apa yang Tuhan mau buat kehidupan mereka. Jadi harus ada jejak yang jelas. Nah, bedanya antara organizer sama pemimpin yang menjadi teladan di dalam memberikan jejak yang jelas ini adalah begini. Di dalam oke, mari kita lihat dulu ya ayatnya ya. 1 Korintus 4 ayat 16. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat yang 16. Dikatakan seperti ini, sebab itu aku menasehatkan kamu. Nasehatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus berkata begini, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, bedanya organizer sama pemimpin yang memberikan teladan menjadi teladan adalah gini. Bagi seorang organizer, sekali lagi itu kan task, yang penting tugas selesai gitu. Yang penting diatur, yang nggak teratur diatur supaya jadi bagus. Nah, seorang organizer akan gini, aku nasihatkan kamu, aku nasihatkan kamu, aku nasihatkan kamu, aku nasihatkan kamu supaya tugas ini selesai. Gitu. Jadi ada nasihat-nasihat, ada perintah dalam tanda petik, ada nasihat yang diberikan kepada mereka, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dan selesailah tugas itu. Tapi kalau pemimpin yang menjadi teladan, beda. Nasihat yang diberikan adalah, aku mau nasihatin kamu ya. Aku mau nasihatin kamu. Ikuti jejak ini. Turutilah teladanku. Artinya apa? Aku nasihatin kamu ya. Ikutilah apa yang sudah kami buat. Ikutilah apa yang sudah kami kerjakan.
Ikutilah apa yang sudah kami hidupi. Ikutilah itu. Makanya itu perlu ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Sehingga kita bisa berkata begitu, aku nasihatin kamu ya. Aku nasihatin kamu, ikuti loh ini. Nah, kesaksian hidup itu, pengalaman-pengalaman hidup itu bersama dengan Tuhan akhirnya menjadi pattern-pattern, menjadi jejak-jejak bagi orang yang kita pimpin supaya mereka bisa berjalan mengikuti cara-cara di mana jejak itu telah ditinggalkan bagi mereka. Saudara, penting sekali untuk kita menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan. Artinya gini, sepanjang hari-hari kita, sepanjang waktu-waktu kita melayani bersama orang yang kita pimpin, itu kita seharusnya di dalam pikiran kita bahwa apa ya yang aku bisa tinggalkan, jejak apa yang bisa aku buat supaya mereka sangat mudah mengenali jalan mana yang harus mereka ambil, sehingga mereka mengenali dengan mudah keputusan mana yang mereka akan ambil kalau ada masalah seperti ini, kalau ada pergumulan seperti ini, apa yang harus mereka kerjakan. Nah, itu sudah dikerjakan dulu sehingga mereka akan mengerjakannya dengan baik. Dan bagian kita adalah ketika nasihat itu keluar karena kita sudah terlebih dahulu memberikan jalan bagi mereka. Nah, ini sangat baik. Sehingga saya menyadari banyak orang nggak suka dinasehatin. Nggak suka. Apalagi kalau nasihat yang hanya nasihat, dalam tanda petik, nasihat yang nggak ada contohnya. Lah, kamu sendiri belum kerjain, tapi sudah memberikan nasihat. Nah, itu kan banyak orang nggak suka tuh dengan orang-orang seperti kayak gitu. Makanya Alkitab berkata bahwa jadilah pemimpin yang memberikan teladan. Artinya gini, kalau ada nasihat yang keluar dari mulut kita, artinya kita sudah meneladaninya, kita sudah mengerjakannya, dan sudah ada jejak-jejak yang kita tinggalkan bagi mereka. Amin, saudara. Oke. Lalu yang ketiga adalah tentu saja jejak-jejak yang ditinggalkan itu seharusnya membawa mereka untuk menjadi seperti Kristus. Tujuan utama kita adalah dengan meleading orang, memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita adalah kita sama-sama bisa menjadi seperti Tuhan. Dalam tanda petik, meneladani apa yang Tuhan kerjakan, menjadi sempurna, didewasakan, disempurnakan di dalam iman, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku kita, disempurnakan sehari demi sehari, terus menerus gitu. Sehingga perlu ada jejak-jejak yang perlu diteladani. Nah, kita membawa mereka, poin yang ketiga adalah seperti Kristus. Karena kalau teladan, jejak-jejak yang kita tinggalkan itu semakin menjauhkan mereka dari Tuhan, berarti kita menjadi pemimpin yang salah, ya. Nah, tapi kalau kita tetap berupaya untuk meninggalkan jejak-jejak supaya satu hari nanti kita semua bisa menjadi seperti Kristus di dalam cara berpikir, ya, di dalam tingkah laku, di dalam hal mengampuninya, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam apapun juga kita bisa menjadi seperti Kristus. Nah, itu tujuan kita. Nah, Tuhan pasti akan senang dengan kepemimpinan kita. Tuhan pasti akan senang ketika orang-orang yang dipercayakan lewat kepemimpinan kita, mereka bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, mari kita buka sebuah ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan Yesus selama 33,5 tahun berada di dunia ini, dia tinggalkan jejak-jejaknya tuh. Bagaimana melayani orang, bagaimana hidup di dalam memperkatakan firman, bagaimana hidup seturut dengan
apa yang menjadi perintah Bapa, bagaimana bisa berkorban, bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya untuk menolong orang lain. Tuhan kasih teladan-teladan itu, jejak-jejak itu, dan itu diikuti oleh murid-muridnya. Murid-muridnya memberikan teladan lagi bagi murid-muridnya yang lain lagi. Lalu sampailah kepada kita hari ini, di era kita hari ini. Nah, jejak-jejak teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita bisa lihat dan kita bisa ikuti. Nah, jadilah pemimpin yang mau meninggalkan jejak-jejak yang dimana setiap jejakannya itu adalah jejakan untuk menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Amin. Jadi tinggalkanlah sebuah pengalaman rohani di sini, pengalaman rohani di sini, jejak di sini, jejak lagi ada di sini, jejak lagi ada di sini, sehingga orang lain yang di bawah kepemimpinan kita, mereka akan lihat jejak-jejak itu dan mereka akan mudah mengikutinya, sehingga hidup mereka berkemenangan yang pertama, sehingga hidup mereka dimerdekakan, sehingga hidup mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup mereka semakin disempurnakan, semakin didewasakan, dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Amin. Hari ini kita belajar sebuah gaya kepemimpinan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Walaupun Tuhan pintar sekali ngatur, pasti pintar sekali memberikan nasihat, pasti. Tapi Tuhan selalu yang ditunjukkan dalam kehidupannya adalah dia tinggalkan jejak. Makanya nasihatnya dia adalah ikutilah teladanku, turutilah teladanku, ikutilah teladanku. Aku sudah mengerjakan itu. Turutilah teladanku, ikutilah teladanku. Nah, kita sebagai pemimpin, sekali lagi, jangan memerintah. Tugas kita bukan memerintah. Tugas kita adalah meninggalkan jejak, tinggalkan jejak, buat jejak lagi, dan berharap jejak itu cukup dalam sehingga recognizable, gampang sekali dimengerti dan diikuti oleh orang-orang yang kita pimpin. Yang kedua adalah, ayo kita tinggalkan jejak yang jelas ya, jejak yang jelas. Berpengalaman rohani dengan Tuhan, artinya gini, setiap pengalaman rohani kita bisa share kepada orang yang kita pimpin, sehingga ada jejak-jejak yang jelas, sehingga mereka bisa semakin mengarah ke arah yang benar. Yang ketiga adalah jejak yang kita tinggalkan harus jejak yang membuat kita menjadi seperti Kristus. Semakin hari semakin kita mengikuti jejak-jejak itu, semakin hati kita, semakin hidup kita menjadi seperti Kristus. Cara kita melihat sesuatu, cara kita melihat jiwa-jiwa, cara kita mengasihi, cara kita berkata-kata, cara kita melakukan sesuatu itu karena kita tahu bahwa jejak-jejak itu membuat kita menjadi orang yang berpikir seperti Kristus, berkata-kata seperti Tuhan Yesus, menjadi orang yang mempunyai karakter Kristus. Mari kita tutup di dalam sebuah satu ayat yang tadi ya. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang selalu memberikan teladan bagi kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu meninggalkan jejak yang jelas buat kehidupan kita. Dia mau kita mengikuti jejak itu, mengikuti teladan itu. Dan kalau hari ini kita dipercayakan menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab untuk memimpin orang, ayo bawa orang-orang semakin mendekat kepada Tuhan, bawa orang-orang semakin hidup mereka bisa menjadi seperti Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang menilai setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan biar
kami bisa jadi pemimpin-pemimpin yang benar di hadapan-Mu Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang bukan ngatur Tuhan, bukan memerintah Tuhan Yesus, tapi kami meninggalkan teladan-teladan yang baik Tuhan, meninggalkan teladan-teladan yang benar Tuhan bagi orang-orang yang kami pimpin Tuhan Yesus. Kami meninggalkan jejak-jejak yang jelas Tuhan, dan kami mau Tuhan menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan kami sama-sama bisa meresponi firman ini dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus, dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. God bless you.